Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fahma Izzah Al-A'la. Now I will explain about my last segment, and I will explain you about the first is language variation, the factor internal and factor external. The second is I will explain about bad Javanese language. The third is I try to analysis movie video and I try to get prinsip komparatif and pelanggaran maksim. Number 4 is I will tell you about movie debate and I get about tindak tutur and kesopanan. And the last is analisis tingkat vitalitas bahasa asli menggunakan 9 aspek pengukuran bahasa berdasarkan UNESCO. And the first time I will explain about language variation. Ini ya, saya akan menjelaskan tentang language variation berdasarkan dari bahasa Jawa karena saya adalah orang Jawa. Okay, the first time I will explain about language variation. Nah, di sini saya hanya akan mencakup bahasa Jawa karena saya akan menganalisis about Javanese language. So, karena saya berasal dari orang Jawa, jadi saya hanya menganalisis itu. Yang pertama, language variation. Di faktor internal, saya memiliki 4 faktor internal. Yang pertama adalah phonological variation, morphological variation, semantic variation, and syntactic variation. Oke, yang pertama adalah phonological variation. Phonological variation adalah salah satu variasi yang merujuk pada bunyi atau bisa dibilang bahwa bunyinya itu berbeda. Contohnya, saya orang Jawa Malangan dengan orang Jawa Pekalongan, Brebes, Solo meskipun sama-sama Jawa memiliki phonological variation yang berbeda atau bunyi yang berbeda. Biasanya orang bagian Jawa Tengah bagian Barat mereka menggunakan kata bapa, sedangkan orang Jawa Malangan menggunakan kata bapak. Di situ ada perbedaan bunyi huruf konsonan akhir dari kata bapa menjadi bapak. Nah, untuk contoh lainnya bisa dilihat di gambar sebelah sini. Selanjutnya, untuk faktor internal yang kedua yaitu morphological variation. Morphological variation itu merujuk pada kata. Contohnya adalah saya orang Malangan dan orang Blitar itu berbeda cara ngomongnya atau berbeda dalam jenis morphological variation-nya. Orang Blitar biasanya ngomong kowe, sedangkan orang Malangan biasanya ngomong awakmu atau kon. Di situ punya arti yang sama sebenarnya, merujuk pada kata kamu. Jadi di situ perbedaannya terdapat pada katanya. Yang ketiga adalah syntactic variation, yaitu merujuk pada grammar. Nah, tidak hanya dalam bahasa Inggris, ternyata dalam bahasa Jawa atau Javanese language juga punya perbedaan soal pengaturan katanya atau aturan katanya. Contohnya, di daerah Malang Pesisir dan Malang Kota memiliki perbedaan cara pengucapan. Semisal pada Malang Pesisir, mereka mengucapkan dengan ya opo to kok iso numplek, sedangkan pada Malang Kota mereka bilang opo o kok iso numplek. Jadi pada awalnya yang ya opo kok menjadi opo oko. Jadi di situ punya perbedaan dari grammar atau aturan bahasanya. Yang terakhir yaitu semantic variation. Semantic variation ini merujuk pada makna kata atau arti kata. Semisal contoh paling gampangnya adalah orang Malangan dan orang Surabayaan. Sama-sama berbahasa Jawa tapi mereka punya semantic variation atau perbedaan makna. Contohnya gini, orang Malangan bilang ote-ote dengan istilah kata telanjang, sedangkan pada Surabayaan kata ote-ote itu bisa berarti makanan ringan, gorengan, atau weci. Jadi di situ memiliki makna yang sangat kontras dan sangat berbeda. Contoh lainnya adalah di Kediri dan di daerah Malang, cara pengucapan air mineral itu berbeda. Contohnya di Kediri, mereka bilang air mineral dengan nama tuyo petak, sedangkan pada daerah Malangan mereka biasanya mengucapkan dengan kata wedang putih yang merujuk pada air putih, seperti itu. Selanjutnya untuk faktor eksternal. Oke, faktor eksternal di sini saya yang pertama akan menjelaskan tentang dialek. Saya orang Jawa. Saya punya dialek bahasa Jawa, tapi bahasa saya asli orang Jawa Timur, tetapi dialek saya dengan orang Jawa Barat, dengan orang Jawa Tengah berbeda. Kita satu pulau Jawa, tetapi dialeknya berbeda. Contohnya, orang Pekalongan biasanya ngomong kata aku itu dengan kata inyong, sedangkan saya orang Malang asli atau orang Jawa Timur mengucapkannya dengan nama kulo atau aku. Jadi di situ ada perbedaan dari katanya. Berdasarkan faktor eksternal isogloss atau perbedaan vokal dan
dan konsonan seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa kita bahasa Jawa juga memiliki perbedaan isoglos atau perbedaan vokal dan konsonan. Seperti contoh kata bapa menjadi bapak, karena biasanya orang Jawa Tengah bagian barat menggunakan bahasa ngapa atau bahasa Jawa ngapa berbeda dengan bahasa Jawa pada umumnya. Bahasa ini lebih identik dengan perbedaan vokal seperti kata lembab menjadi lembab. Jadi orang sana menggunakan akhiran P untuk menjelaskan kata lembab, sedangkan orang bahasa Jawa umum menggunakan kata B untuk mengucapkan kata lembab. Contoh lain, mereka lebih banyak menggunakan akhiran konsonan huruf A. Contohnya kata lara menjadi loro. Kalau di Solo mereka bilang loro itu lara. Kalau di Malangan mereka bilang itu loro, yang artinya sakit. Untuk contoh yang lainnya bisa dilihat di gambar samping kanan saya ya. Yang kedua ada idiolek. Saya orang Malangan biasanya memiliki idiolek yang sangat berbeda dengan orang Jawa Tengah. Istilahnya adalah biasanya orang Malangan dan Surabayaan itu memiliki idiolek yang umumnya kasar atau menggunakan bahasa Jawa ngoko. Meskipun ada sebagian wilayah yang menggunakan bahasa Jawa halus, tapi kami orang Malangan dan orang Surabayaan rata-rata menggunakan bahasa Jawa ngoko. Karena pada faktanya bahasa Jawa di Indonesia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah bahasa Jawa ngoko kasar, bahasa Jawa Madya itu biasa, dan bahasa Jawa kerama yang artinya halus. Biasanya bahasa Jawa ngoko itu disampaikan kepada orang yang lebih tua, dan bahasa kerama itu biasanya digunakan untuk bahasa Jawa ngoko itu digunakan untuk orang yang lebih muda. Bahasa Jawa halus atau kerama biasanya digunakan untuk orang lebih tua, dan madya digunakan untuk orang sebaya seperti saya dan teman saya. Contohnya, pada daerah Blitar, mereka cenderung menggunakan bahasa Jawa halus seperti kowe arep tindak menyang endi, sedangkan bahasa Malangan atau bahasa Pujonan atau bahasa Batu, mereka lebih menggunakan bahasa yang sedikit agak ngoko, tetapi itu sudah masuk dalam bahasa Jawa halus menjadi sampean telu ngoneng di, itu sudah termasuk bahasa halus. Meskipun penggunaan Jawa di sini sama-sama halus, tetapi mereka pengucapannya berbeda. Saya ulangi lagi, di Blitar mereka mengucapkannya dengan kowe arep tindak menyang endi, sedangkan Malangan mereka biasanya mengucapkan samean telu ngoneng di, itu biasanya sama-sama bahasa Jawa halus. Yang ketiga ada sosiolek. Sosiolek ini adalah perbedaan bahasa berdasarkan wilayahnya. Di sini yang pertama adalah dalam wilayah kebudayaan Jawa dibedakan antara pesisir utara dan Jawa pedalaman. Di daerah pesisir lebih banyak dipengaruhi oleh perdagangan, nelayan, dan Islam yang cukup kuat sehingga mampu menghasilkan budaya yang khas, yaitu kebudayaan pesisir, yang mana biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor perdagangan. Bahasa Jawa yang dikenal agak sedikit kasar, sedangkan berbeda dengan bahasa Jawa yang khususnya berada dalam bahasa Jawa Kejawen atau di daerah pedalaman seperti Solo, Yogyakarta, Jogja, Palembang, Brebes. Mereka justru menggunakan bahasa Jawa Kejawen yang umumnya lebih halus. Contohnya adalah pada Malang pesisir, biasanya mereka bicara istilah kata hutang dengan nama nempel atau itu sama artinya dengan hutang. Sedangkan pada Malang kota biasanya mereka dengan mengucapkan dengan kata nyelang, itu sama artinya dengan meminjam. Ada lagi contohnya, daerah Solo mereka cenderung lebih halus, mereka menggunakan kata nginum, sedangkan pada Malangan mereka menggunakan kata ngombe. Jadi di situ ada unsur perbedaan dari letak wilayahnya. Semakin letak wilayahnya dipengaruhi oleh perdagangan ataupun sistem pertanian, mereka akan mengalami bahasa Jawa yang sedikit kasar dibandingkan dengan daerah khusus yang seperti Yogyakarta, Solo, Palembang. Mereka merupakan daerah khusus yang masih mengenal istilah kata bahasa Jawa Kejawen, jadi istilahnya lebih halus. Yang keempat, kronolog. Kronolog ini adalah bahasa Jawa juga mengalami perubahan setiap waktu. Jadi bahasa Jawa yang digunakan oleh kakek buyut saya dengan bahasa Jawa yang digunakan oleh saya sekarang sangat-sangat berbeda. Oke, pada masa penjajahan dulu orang masih menggunakan bahasa Jawa dan masih menulis aksara Jawa, yaitu Hana Caraka Data Sawala seperti gambar di samping. Sedangkan
Orang masa sekarang tidak menggunakan lagi aksara Jawa. Bahasa Jawa itu mulai dipergunakan pada abad ke-9 hingga abad ke-15, dan bahasa aksara Jawa itu diambil dari bahasa Palawa dan berasal dari bahasa India. Nah, di samping ini adalah contoh dari bahasa Jawa dari generasi ke generasi, mulai dari abad ke-10 hingga bahasa Jawa abad modern. Sangat berbeda ya. Saya ambil contoh yang abad ke-10. Kacarian tamanah Sang Prabu Ramengo cokda ning manuk tumama tesiren dalem arcaya manyun ruyu sang tapasira. Itu adalah bahasa Jawa yang diperkenalkan oleh Adiparya pada abad ke-10. Sedangkan bahasa Jawa pada masa modern berubah menjadi ing Surabaya punika wonten griya pabrik Pandaian Ageng Titiga ketabungan waladi konstruksi wingkel atau ingkang kalih kamukanipun parentah kang satunggil gadahaning waludi partakelir. Nah, itu adalah salah satu bahasa Jawa modern yang diperkenalkan pada abad ke-19. Oke, untuk penjelasan nomor 2, saya akan menjelaskan tentang bad Javanese language atau bahasa yang buruk di dalam bahasa Jawa. Yang pertama ada tabu. Tabu adalah kata-kata tabu yang mengungkapkan realitas yang sangat kasar dan vulgar hingga kita cenderung menghindari suasana resmi dan tidak diterima di masyarakat. Dalam tabu, kita mengenal kata istilah yang pertama swearing. Swearing itu adalah istilah umpatan. Contohnya adalah di samping, karena saya orang Jawa, jadi saya tidak bisa mengucapkan kata ini karena kata ini adalah salah satu kata yang sangat kotor di bagian wilayah kami, wilayah Jawa. Contohnya ada di samping. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kursing. Kursing adalah bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan kekesalan dan mengungkapkan kata kasar. Contohnya ada di samping, saya akan menyebutkan beberapa. Asu dan bedes itu adalah salah satu umpatan orang Jawa di mana mengumpamakan sesuatu tindakan dengan hampir menyerupai hewan, yang mana asu berarti anjing dan bedes berarti monyet. Untuk contoh lainnya ada di samping. Yang ketiga adalah vulgarisme. Vulgarisme adalah ungkapan atau pengaruh kata-kata yang dianggap tidak sesuai dengan standar bahasa. Dalam bad Javanese language juga ada. Yang pertama contohnya ada kata perek. Perek itu istilah Surabayaan atau bahasa Jawa Surabayaan yang hampir menyerupai kata pelacur. Jadi di sini vulgarisme atau penyelewengan bahasanya sangat terlihat. Ada lagi kata andok. Biasanya andok ini diucapkan sebagai bahasa Jawa kasar atau istilah makan di tempat penjual. Kayak kita makan di tempatnya penjual bakso itu namanya andok. Tapi andok ini adalah satu bahasa kasar orang Jawa. Yang ketiga ada congor. Congor itu adalah bahasa Jawa yang sangat kasar untuk istilah mulut. Untuk contoh lainnya ada di samping. Yang keempat adalah penghujatan. Penghujatan merupakan tindak penghinaan, penistaan, dan ketidaksopanan terhadap tokoh suci, estafet agama, dan adat istiadat. Contohnya adalah mengumpamakan sesuatu dengan hewan. Contohnya raimu koyo asu. Nah, itu adalah salah satu bahasa yang sangat buruk. Untuk contoh lainnya ada di samping ya, silakan dilihat. Yang B, tadi kita sudah membahas tentang tabu. Tabu itu berhubungan dengan bahasa Jawa bad language atau bahasa Jawa yang buruk, tapi di sini ada juga eufemisme atau ungkapan sopan atau kebalikan dari tabu. Ternyata kita juga bisa, dalam orang Jawa bisa mengganti kalimat-kalimat tersebut seperti kata kon, riko menjadi kata sampean atau panjenengan, mengganti kata mangan dan badok menjadi kata maem dan dahar, atau mengganti kata nempil hutang menjadi kata utang atau nyileh. Jadi di situ ada, selain kita orang Jawa mengenal kata tabu ya, kita juga mengenal kata eufemisme atau bahasa istilahnya kebalikan dari tabu.
Oke, the next ada permateri yang ketiga, yaitu saya akan menganalisis about movie video, yakni Doraemon English Dubbed, and I will get about comparative principle. Jadi di comparative principle ini ada 4 comparative maxim. Yang pertama adalah the maxim of quality. Jadi di sini adalah memberikan kontribusi atau percakapan sesuai dengan fakta. Jadi dalam film Doraemon yang saya tonton, di situ ada fakta yang berupa short dialogue dari Mother, but I guess the Nightbot is just too expensive for what we can afford. Jadi di situ seorang ibu Doraemon, ibu dari Nobita menjelaskan bahwa rumah yang akan dia beli sangat mahal. Dan di situ ada fakta yang menjelaskan bahwa it was perfect home for us, so much Romair and close with Nobis school. Jadi kenapa sih rumah itu bisa mahal? Di situ ada faktanya bahwa rumah itu sangat bagus, perfect. Rumah itu memiliki banyak ruangan dan sangat dekat dengan Nobita school. Kenapa itu dianggap fakta? Karena di situ menjelaskan tentang alasan kenapa rumah itu bisa mahal. Kemudian yang kedua adalah the maxim of quantity and relevant. Jadi di sini ada dua, quality and relevant. Jadi penutur harus memberikan informasi yang sesuai dan tepat, sesuai dengan apa yang ditanyakan. Jadi di sini ada dialog antara father dan mother. Di sini yang father adalah with that disappointed, I suppose we'll have to look on different area or maybe something a little bit smaller. Jadi di sini ayah Nobita memberikan saran kepada ibunya untuk mencari tempat lain yang lebih murah. Dan di sini ibunya Nobita menjawab, I suppose you're right. Di sini ibu Nobita mendukung apa yang diucapkan oleh ayah Nobita. Jadi di sini informasi yang diberikan jelas serta di situ kedua belah pihak saling memahami apa yang diucapkan. Yang ketiga, the maximum of manner. Jadi di sini si penutur harus menghindari informasi yang bersifat ambigu. Penutur harus benar-benar memberikan informasi yang akurat. Di sini ada percakapan antara Doraemon dan Lottie. Di sini Doraemon was the person in this picture, sedangkan Lottie di sini adalah tokoh seseorang yang mengetahui seluk-beluk tentang kastil. Lottie menjelaskan tentang that's Baron Eric von Mirchasians, my ancestor, built this castle 500 years ago. Jadi di sini Doraemon bertanya tentang siapakah seseorang yang ada di gambar, dan di sini Lottie menjelaskan bahwa dia adalah nenek moyang Lottie yang membangun kastil tersebut sejak 500 tahun yang lalu. Jadi di sini Lottie memberikan informasi yang jelas seputar siapa gambar yang terpajang pada kastil dan memberikan fakta yang jelas. Yang kedua adalah flaunting maxim. Apa itu flaunting maxim? Di sini flaunting maxim adalah pelanggaran maxim. Istilahnya, dalam sebuah kalimat itu memiliki implicature atau makna yang tersembunyi. Berbeda dari bahasa yang di atas, implicature ini berhubungan dengan kata ambigu atau kata-kata yang memiliki makna tersembunyi. Yang pertama adalah flaunting quality. Di sini ada dialog antara Nobita dan Doraemon. Nobita bicara bahwa I feel bad, I wish I could buy mom and dad get a new house. Kemudian Doraemon bilang, you can according to this book you called buy a castle. Jadi di sini Doraemon memberitahu bahwa Nobita itu bisa membeli rumah melalui buku ajaib. Tetapi di situ ada miskomunikasi antara Doraemon dan Nobita, sehingga Nobita berpikir bahwa rumah yang dimaksud Doraemon itu adalah rumah yang benar-benar bisa dibeli dan bisa digunakan untuk tempat tinggal mereka ketika mereka pindah. Nah, di situ ada miskomunikasi atau makna ambigu. Selanjutnya ada flaunting quantity, yang contohnya adalah percakapan antara Nobita dan Doraemon. Di sini Nobita bilang, and off we go to Germany. This place is super high. Doraemon bilang, I think that. Di situ terdapat makna yang jelas-jelas pelanggaran flaunting quantity, sehingga muncullah implicature atau makna sembunyi, di mana di sini Nobita hanya menjelaskan this place is super hard. Itu berarti ada makna tersembunyi di sana, entah itu kastilnya memang besar, ataukah indah, ataukah bersih, ataukah luas. Di situ tidak dijelaskan secara spesifik. Tapi Doraemon bicara bahwa I think that, berarti mungkin Doraemon setuju dengan pendapat Nobita, karena di situ hanya diambil sorot gambar dari wilayah depan dan tidak menjelaskan tentang wilayah keseluruhan dari kastil. Yang ketiga adalah flaunting relevant.
Contohnya adalah percakapan antara Doraemon dan Nobita. I know this place was haunted, and Nobita says, but maybe it's just a vulgar and not a ghost. Jadi di situ itu Doraemon bilang bahwa karena tempat itu lama tidak dihuni, kemungkinan itu tempatnya berhantu. Jadi Nobita bilang bahwa but maybe it's just a vulgar and not a ghost. Itu ada kata-kata vulgar. Vulgar itu adalah bisa disebut dengan penduduk sekitar atau bisa dikenal dengan penduduk sekitar yang disebut vulgar atau proto-Bulgaria atau semi nomunan yang kemungkinan berasal dari bahasa Turki. Jadi di situ ada kata vulgar dan tidak dijelaskan vulgar itu apa. Sebenarnya vulgar itu memiliki makna masyarakat sekitar, dan di situ Nobita menjelaskan bahwa itu bukanlah hantu. Jadi di situ punya implicature atau makna yang tersembunyi. Poin keempat ada flaunting manner. Di sini yang pertama adalah hedging of maxim, yaitu adalah adanya penambahan kata atau frasa untuk memberikan beberapa efek kepada pendengar. Yang pertama contohnya adalah father, I just don't think a big house like this is right for us. Di situ ada ucapan yang pertama, sang ayah berpikir bahwa dia itu memuji karena di situ ada ungkapan big house, and I just don't think a big house. Di situ sebenarnya ada kata pujian, tetapi di kalimat akhirnya ada kata-kata like this is right for us. Sebenarnya ini tidak sesuai untuk kita. Jadi di situ ada makna tersembunyi. Sebenarnya kata right for us itu merujuk pada sedikit sindiran bahwa sebenarnya rumah itu tidak cocok untuk ditinggali oleh Nobita dan keluarganya. Terus di situ ada lagi quality hedges. Quality hedges ketika penutur tidak memiliki informasi yang cukup atau terbatas, maka penutur akan menambahkan frasa ke dalam sebuah informasi. Contohnya gini, di situ ada dari awal tadi saya jelaskan bahwa Nobita itu memberitahu pada orang tuanya dan Nobita tidak memiliki informasi yang cukup jelas tentang apa yang diucapkan oleh Doraemon. Jadi di sini terdapat sedikit kesalahan informasi. Contoh dialognya adalah Nobita, Dad, Mom, your plum has been so bad. Father, which one? Nobita, I found a cheap new place to move into. Mother, and exactly where is the place we're moving? Nobita bilang moving to Germany, dan di sini mother and father, mereka terkejut dengan apa yang diucapkan oleh Nobita karena Nobita tidak memberitahu secara jelas apa yang sebenarnya diucapkan oleh Nobita. Jadi di situ terjadi miskomunikasi antara mother, father, and Nobita. Selanjutnya, relevant hedges. Jika si penutur ingin mengganti topik, maka ia akan menambahkan frasa atau kata agar si pendengar tidak terkejut ketika berpindah topik. Contohnya, Nobita, so you know on the movie Creepy Old Castle, like this always have a monster, scrappy stuff up. Here we'll last expect, hope that does happen. Jadi di sini Nobita memberitahu kepada si Doraemon bahwa mereka melihat situasinya bahwa ruangan tersebut sangat gelap dan sangat menakutkan. Jadi di sini Nobita mendapatkan sebuah kata bahwa biasanya ketika dia menonton film horor, kastil atau tempat lama itu memiliki efek atau salah satu efek menakutkan atau istilahnya dikenal dengan kata angker. Jadi di sini Nobita menambahkan sedikit frasa dan berpindah topik agar seorang Doraemon ketika melihat hantu tidak merasa terkejut karena Doraemon sudah mengetahui informasi dari Nobita. Kemudian ada manner hedges. Di sini yang manner hedges. Jadi jika si penutur dan pendengar melakukan percakapan, kemudian pendengar mendengar beberapa kata ambigu, di sini si pendengar bisa bertanya kembali tentang apa yang diucapkan oleh si penutur. Dan di sini ada percakapan antara Doraemon dan Lottie. Di sini Doraemon bicara, if you love this castle so much, then I don't know, really understand why you trying to sell it. Dan di sini Lottie bilang bahwa, well, you know, I didn't have to, and it's break my heart, but it is just become too expensive for me to keep us. Jadi di situ Doraemon menanyakan kenapa sih Lottie menjual kastil tersebut, padahal Lottie sangat menyayangi kastil tersebut. Tapi di sini Lottie menjelaskan bahwa saya memang tidak merasa senang menjual kastil, tetapi ini akan menjadi beban atau akan menjadi cukup mahal untuk saya miliki. Jadi di situ si Doraemon menjelaskan tentang kesalahpahaman di awal kenapa Lottie menjual kastil tersebut.
Baik, untuk the for material, I will explain about strategi kesopanan dan tindak tutur, and I try to analyze about debate movie or debate video. Jadi debate yang saya maksud, debate ini berisi tentang debat untuk wakil presiden Amerika Serikat yang berselisih tentang pandemi coronavirus dalam satu-satunya debat mereka menjelang pemilihan. Karena video debat ini dirilis pada tahun 2020, jadi pemilihannya sudah selesai. Tapi di sini saya akan menganalisis tentang strategi kesopanan dan tidak tutur selama debat. Oke, yang pertama adalah strategi kesopanan. Karena acara debat ini adalah acara debat yang sangat formal dan dihadiri oleh banyak sekali pejabat negara, sehingga untuk pembukaan dari acara tersebut dibuka secara formal oleh MC dan diikuti oleh sambutan dari moderator dan sekaligus pembukaan. Oke, di sini ada ucapan formal dari moderator, yakni welcome and congratulations, you have scored the last exclusive ticket on the United States. Hamilton has nothing on the commission and presidential debate when it comes to exclusive ticket. Jadi di sini sang moderator menjelaskan tentang pembukaan yang cukup formal, dan acara tersebut juga berjalan dengan sangat formal dari awal acara hingga akhir. Selain pejabat yang datang, ternyata acara tersebut memang disiarkan secara live di program televisi di Amerika Serikat dengan judul atau dengan tema Vice President Debate 2020 Pitch and Harris Class on Coronavirus Pandemic. Oke, saya rasa debat wakil presiden kali ini berbeda dengan debat presiden sebelumnya, yakni antara Presiden Trump dan Biden, di mana debat sipil antara dua komunikator ini berjalan lancar, berbeda dengan debat presiden. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya menonton debat presiden sebelumnya dan tidak berjalan lancar karena Trump dan Biden lebih menyorot pada penghinaan dan berakhir dengan panggilan nama atau istilah jambal dalam bahasa Jawa. Jadi di sini saya rasa untuk debat wakil presiden atau vice presiden saya rasa cukup formal, dan untuk strategi kesopanannya sangat bagus. Meskipun ketika Pitch dan Senator Harris mulai melakukan debate, mereka sedikit ada perselisihan, namun di sini Mr. Vice President dan Senator Harris mengucapkan bahwa I'm speaking. Jadi di situ dia menyela sedikit apa yang diomongkan oleh pihak lawan. Jadi di situ saya rasa cukup sopan. Oke, baik, di sini Kamala Harris atau Senator Harris berasal dari Partai Demokrat, sedangkan Mr. Vice President Pitch itu sama dengan Donald Trump, berasal dari Partai Republik, di mana Kamala Harris dari Partai Demokrat menyebutkan bahwa Donald Trump sebagai kegagalan terbesar dari administrasi kepresidenan manapun dalam sejarah. Jadi di sini sedikit ada perbedaan pendapat antara Kamala Harris dan Tuan Mr. Vice President President's Speech. Di sini saya akan menganalisis tentang tindak tutur. Yang pertama adalah assertive. Di sini mendeskripsikan bahwa mendeskripsikan keadaan atau kejadian seperti laporan, tuntutan, dan pernyataan. Contohnya disampaikan pada awal debate. Di situ moderator menyampaikan bahwa Senator Harris, the coronavirus is not under control over the last week. John Hopkins report that 39 states have about more confirmed cases over the past 7 days than it week before. 9 states have a new record. Even if a vaccine is released soon, then the next administration will face hard choice. What would be done? Jadi di sini sang moderator bertanya pada Senator Harris mengenai apa yang akan dilakukan jika vaksin sudah ada, dan mengetahui bahwa John Hopkins telah melakukan penelitian bahwa 39 negara di wilayah Amerika Serikat mengalami permasalahan dan seputar coronavirus, dan di minggu 7-9 akhir mendapatkan sedikit catatan baru seputar coronavirus. Jadi di sini menjelaskan tentang asertif berupa keadaan, kejadian, dan laporan yang terjadi, dan laporan yang akan digunakan sebagai
permasalahan dalam debate. Yang kedua, pengarahan. Di sini pengarahan berbentuk tuturan yang dimasuk oleh penutur yang memberi dampak sehingga lawan bicara melakukan tindakan seperti memberi saran, memohon, mengundang, memerintahkan, dan meminta. Contohnya adalah Mr. Harris di sini menuduh Mr. Peach dan Presiden sengaja menyesatkan orang orang Amerika tentang kasus kematian dari coronavirus. Di sini Mr. Harris mengungkapkan, "They knew and they covered it up," she said, ending that they had forfeited their right to re-election. Jadi di sini itu Presiden Harris menekankan bahwa sebenarnya Presiden dan Wakil Presiden tahu tentang kasus coronavirus. Setelah itu Mr. Peach menjawab, "The Democrat Party pandemic plan it same with plagiarism." Jadi di situ dia menuduh balik Mr. Harris bahwa apa yang sudah direncanakan oleh partai Mr. Harris itu adalah sebuah plagiarism atau meniru dari partai milik Donald Trump dan partai milik Vice President Peach. Selain itu, Mr. Harris juga menyerang Donald Trump dengan harus membayar harus membayar $750 per tahun hasil dari penghasilan federal sebagai presiden untuk membantu coronavirus. Yang ketiga adalah ekspresif. Di sini tindak tutur yang digunakan adalah pembicara mengekspresikan perasaan dan sikap terhadap sesuatu. Contohnya di sini Mr. Harris said, "Mr. Trump had butter is our friend and embraced dictator around the world." Mr. Peace said, "Mr. Trump had ordered operation to kill Islamic State leader Abu Bakr al-Baghdadi and the top Iranian General Qasim Soleimani." Jadi di sini Mr. Harris mengatakan bahwa Donald Trump atau Presiden Donald Trump telah mengkhianati teman-teman kami dan memeluk diktator di seluruh dunia. Dan kemudian Mr. Peace juga mengatakan bahwa Mr. Donald Trump telah memerintahkan operasi penewasan pimpinan negara Islam yakni Abu Bakar al-Baghdadi dan top General Qasim Soleimani. Jadi di situ ada unsur mengekspresikan perasaan dari Senator Harris dan Vice President Peach. Jadi di situ ada sedikit perbincangan mengenai perasaan mereka terhadap sikap dan kebijakan dari Presiden Donald Trump. Kemudian yang keempat adalah commissive. Bentuk tuturan yang berfungsi untuk mengungkapkan sesuatu di masa depan. Jadi di sini adalah bisa berupa janji atau bisa juga berupa ancaman. Selain dari Partai Demokrat yakni Senator Harris dan Partai Republik yakni Vice President Peach, jadi di situ ada beberapa pejabat negara atau wakil pejabat negara dari partai tersebut yang memberikan sedikit ungkapan berupa harapan kepada masa depan di Amerika Serikat. Di sini yang pertama adalah dari Akiala Seller dari Partai Demokrat. Beliau menjelaskan bahwa they could have discussion a lot more in depth about healthcare, education, and the racial uproar. You see a lot of people crowding and street. They are the youngest generation and they did not discuss in the deep. Jadi di sini Akiala perwakilan dari Partai Demokrat menjelaskan bahwa Harris dan Peach tidak menjelaskan secara menyeluruh tentang proses kesehatan di Amerika Serikat, permasalahan pendidikan, dan permasalahan generasi muda di Amerika Serikat yang cenderung lebih menurun dan mereka tidak menanggapinya secara serius. Dan di sini juga ada perwakilan dari Republican Party, ada Gordon Cow. Di sini menjelaskan tentang they did a better job of defending their candidate that the actual candidate did. Overall, the winner was American because we somewhat a safe face after the debate last week. Jadi di sini dia menjelaskan bahwa sebenarnya debat wakil presiden kali ini lebih menguntungkan Amerika karena mereka cenderung memperkuat satu sama lain dan memberikan informasi seputar fakta dari permasalahan sebenarnya yang ada di Amerika Serikat. Oke, terus ada lagi yang kelima yaitu deklaratif. Deklaratif adalah tindak tutur yang dapat merubah keadaan. Di sini adalah salah satu rekor bagi Amerika Serikat, Mr. Harris yang membuat sejarah menjadi wanita kulit hitam pertama yang berdiri pada tahap perdebatan wakil presiden dan mengatakan, "Last week, the President of the United States took the state of debate in front of
70 million American and refusing to condemn white supremacy. Jadi di sini a simple guide for US election, how to Donald Trump in a poll. Jadi pekan lalu Presiden Amerika Serikat mengambil tahap perdebatan di depan 70 orang Amerika dan menolak untuk mengutuk supremasi kulit putih. Jadi di sini Mr. Harris atau Mrs. Harris atau Senator Harris menjadi salah satu rekor yang mengucapkan pidatonya dalam acara debate wakil presiden dan menjelaskan bahwa tidak ada penistaan terhadap kaum kulit hitam di Amerika Serikat dan Donald Trump di sini sudah mensetujui semua dari kebijakan yang berlaku di hadapan 70 orang asli Amerika. Jadi itu tadi seputar tindak tutur dan strategi kesopanan dari debate Vice President in US atau debat wakil presiden di Amerika Serikat antara Senator Harris dan Vice President atau wakil presiden dari Donald Trump, yakni Mr. Pence. Okay, the last material I will analysis about tingkat vitalitas bahasa asli menggunakan 9 aspek pengukuran bahasa dari UNESCO. Sama seperti sebelumnya, I will analysis about Javanese language. Karena saya orang Jawa, saya akan menganalisis bahasa Jawa saja. Di sini model pengukuran UNESCO skala ini diajukan oleh Bransinger et 2003 mengacu pada faktor pertemuan UNESCO Expert Meeting of Safeguarding Endangered Language. Di sini terdapat 9 faktor. Yang pertama adalah intergeneration language transmission, yakni transmisi bahasa antar generasi. Jadi saya di sini sedikit agak sedih karena bahasa Jawa tidak lagi banyak digunakan oleh orang Jawa asli, di mana sekarang orang cenderung menggunakan bahasa Indonesia. Jadi di sini pengenalan bahasa Jawa dari orang tua harus bagus karena kita mengetahui bahwa L1 saya adalah bahasa Jawa atau language first saya adalah bahasa Jawa. Jadi orang tua harus mentransmisi bahasa Jawa ke saya dengan benar dan begitu pula saya ke anak saya nanti. Jadi di sini saya harus mengajarkan bahasa Jawa pada generasi baru agar bahasa Jawa tetap tidak punah. Yang kedua adalah absolute number of speaker. Jadi di sini jumlah nyata penutur. Kita sebagai orang Jawa harus mengetahui jumlah penutur Jawa asli karena kita mengetahui kakek buyut kita orang Jawa tidak lagi hidup dan banyak kurangnya jumlah penutur asli bahasa Jawa yang menyebabkan terjadinya chronological variation atau perubahan bahasa dari tahun ke tahun, sehingga pentingnya mengetahui jumlah dari penutur asing agar bahasa Jawa tidak lagi punah. Di sini yang saya maksud pentingnya mengetahui adalah kita sebagai generasi yang masih mengetahui bahasa Jawa juga harus saling memahami dan saling mempelajari pentingnya bahasa Jawa untuk generasi kedepannya dan perkenalan bahasa Jawa untuk generasi kedepannya. Poin ketiga, proportion of speaker, yaitu perimbangan penutur. Jadi semakin banyak jumlah penutur bahasa Jawa pada generasi kita, semakin mudah cara kita untuk mendapatkan akses berbicara bahasa Jawa. Contoh dari kakek, nenek, atau dari generasi ibu dan bapak. Jadi di sini perimbangan jumlah penutur juga mempengaruhi proses penyebaran bahasa Jawa di wilayah Jawa. Yang keempat adalah lost extincting language domains, yaitu ketika kita sudah kehilangan penutur asli, makin sedikit kesulitan untuk memahami bahasa Jawa karena bahasa Jawa modern sangat berbeda dengan bahasa Jawa orang dahulu. Jadi ketika kita sudah kehilangan penutur asli, kita sebagai generasi penerusnya kita juga harus mempelajari seperti apa sih bahasa yang digunakan oleh penutur asli kita orang atau penutur asli bahasa Jawa atau kakek buyut kita agar kita bisa memperkenalkannya kepada generasi yang selanjutnya. Poin kelima, response to new domain and media. Respon terhadap ranah baru dan media beberapa ranah bahasa. Kita mengetahui bahwa bahasa ini berkembang sama halnya dengan bahasa Jawa. Jadi bahasa Jawa juga berkembang, sehingga kita juga harus mulai mengekspos bahasa Jawa seperti aksara Jawa pada media sosial ataupun mengekspos
pentingnya pengenalan bahasa Jawa kepada generasi muda, di mana kita juga harus bisa mempelajari baik tulisan, pengenalan makna, dan kita juga harus tahu bagaimana cara mengucapkannya dengan lisan. Poin selanjutnya, Material of Language Education and Literacy. Jadi di sini adalah materi untuk pendidikan dan literasi bahasa. Jadi di sini banyak sekali sekarang jalur pendidikan yang mulai memperkenalkan bahasa Jawa. Bahasa Jawa pun juga diperkenalkan dari kita SD hingga kita masuk universitas. Kenapa begitu? Karena waktu kita SD hingga waktu kita SMA di situ masih ada mata pelajaran bahasa Jawa, sedangkan sekarang banyak sekali universitas yang mulai membuat jurusan bahasa daerah sebagai salah satu jurusan dari universitas. Jadi itu merupakan aspek agar bahasa Jawa kita sebagai orang Jawa tidak punah dan tetap safe atau aman. Oke, poin G di sini ada governmental and instructional language attitude and policies. Jadi sikap dan kebijakan pemerintah dan lembaga terkait. Jadi di sini kenapa saya bilang begitu? Karena di sini pentingnya pemerintah dalam menangani punahnya bahasa di dunia dan punahnya bahasa di Indonesia, terutama bahasa Jawa, juga berperan penting. Karena semisal kita sebagai orang Jawa berusaha mempelajari bahasa Jawa, sedangkan pemerintah kita melarang kita untuk menggunakan L1 kita dan disuruh untuk mengganti dengan menggunakan L2 atau bahasa Indonesia, maka secara otomatis bahasa kita sebagai bahasa Indonesia sebagai bahasa Jawa akan punah dan tidak akan safe lagi atau aman lagi. Poin H atau poin selanjutnya, community member attitude toward their own language, yaitu sikap komunitas terhadap bahasa mereka sendiri. Jadi di sini adalah rasa bangga terhadap bahasa Jawa sebagai L1 kita atau sebagai L1 orang Jawa. Saya sebagai generasi suku Jawa sangat menyayangkan di mana orang tua justru mulai memperkenalkan L2 pada balita daripada L1. Jadi ketika anak sudah mulai dewasa, mereka sama sekali tidak mengetahui tentang L1 mereka, yakni Javanese language. Justru mereka mulai mempelajari tentang L2, yakni bahasa Indonesia. Meskipun L2 penting, tapi saya rasa untuk melestarikan bahasa pertama kita juga sangat penting, yakni bahasa Jawa. Di mana kita juga harus selalu mencintai bahasa Jawa dan menerapkan bahasa Jawa di berbagai kegiatan. Yang poin selanjutnya yaitu amount and quality of documentation. Di sini adalah jumlah dan kualitas dokumentasi bahasa. Oke, meskipun bahasa Jawa hampir punah, tetapi kita sebagai orang Jawa juga harus pandai-pandai mendokumentasikan ataupun melakukan kegiatan untuk melestarikan budaya kita. Sebagai contoh, dalam daerah saya, di daerah Malangan, masih banyak kegiatan-kegiatan yang fokus pada pengenalan bahasa Jawa. Contohnya, ada pengenalan bahasa Jawa melalui kegiatan membaca wayang, ada juga pengenalan bahasa Jawa melalui gambar atau dekorasi yang dipasang di dinding-dinding tempat bersejarah, dan ada juga melalui pengenalan dari orang tua kita tentang bahasa Jawa dan akses foto dari bahasa Jawa yang diakses ke internet dan media sosial. Jadi di sini pentingnya jumlah, kualitas, dan dokumentasi bahasa menjadikan bahasa tersebut tidak akan pernah hilang meskipun sudah berpindah generasi dari generasi sekarang ke generasi selanjutnya. Jadi generasi selanjutnya bisa mengetahui tentang seluk-beluk bahasa Jawa atau bahasa asli yang kita gunakan atau bahasa asli yang digunakan oleh kakak buyut kita sebelum kita dilahirkan. Baik, sekian informasi yang saya berikan. Tadi saya sudah menjelaskan tentang language variation, bad language, analisis seputar komparatif dan pelanggaran maksim. Saya juga menganalisis tentang tidak tutur dan kesopanan, dan yang terakhir adalah saya menganalisis tentang vitalitas bahasa asli yang menggunakan 9 aspek pengukuran bahasa berdasarkan UNESCO. I hope my statement is really help you to understand about what is Javanese language, dan statement saya bisa membantu untuk melestarikan bahasa Jawa, dan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi para penonton sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.